dari kelompok 4 yaitu dari Ilkom C 2019 yang terdiri dari pertama Laskar Pelanggulo, yang kedua Ketrit Epalina Sembiring, yang ketiga Ilanda Pepi Sembiring, yang keempat Martin Hansi Mare-Mare, kelima Sapar Syurga Tigambulan, yang keenam Esra Kristiani Sihite, ketujuh Saat Menang Kurasa, ke-8 Trivena Sari Sihalo. Next. Latar belakang. Gereja adalah kongresi sebuah assembly, sebuah komunitas. Pendek kata sebuah persekutuan. Persekutuan dalam Kristus. Persekutuan di dalam Kristus. Di zaman sekarang ini, kasus COVID-19 atau virus corona sudah menjadi pandemi global, secara khusus di Indonesia. Untuk memutus rantai penyebaran virus, pemerintah dan pimpinan gereja melakukan proses social distancing dengan menghimbau warga gereja melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Peran gereja bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini salah satunya adalah meniadakan sementara ibadah di gereja. Terlihat bahwa gereja-gereja mendukung penuh upaya pemerintah melakukan PSBB. Sebagai gantinya, ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Dipandu siaran melalui YouTube. Ini merupakan bentuk partisipasi jemaat untuk mensukseskan program pemerintah bersatu melawan COVID-19. Next. Rumusan masalah. Nah, menjadi rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama itu, bagaimana cara sigap gereja mendukung pemerintah mengatasi COVID-19. Dan yang kedua, bagaimana perkembangan COVID-19 dengan dukungan gereja kepada pemerintah. Dan akan dijelaskan selanjutnya oleh Martin Hans Mare-Mare. Tujuan penelitian ini yaitu pertama memenuhi salah satu tugas KKNI mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan. Yang kedua, untuk mengetahui apa-apa saja tanggung jawab gereja dalam mendukung program pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui kegiatan apa saja yang sudah terlaksana dari pihak gereja untuk membantu pemerintah mengatasi pandemi COVID-19. Lanjut. Manfaat penelitian ini yang pertama, untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang sikap gereja dalam hal membantu pemerintah menuntaskan kasus pandemi COVID-19. Yang kedua, sebagai bahan perbandingan untuk mahasiswa atau peneliti lainnya khusus dalam kasus ini secara online. Yang ketiga, sebagai pengabdian dan pengembangan keilmuan penulis khususnya dalam bidang penelitian. Selanjutnya akan diserahkan oleh moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Catherine. Silakan Catherine. Virus COVID dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Berikut beberapa contoh dampak COVID-19 terhadap kehidupan, yaitu dampak pada masyarakat, dampak terhadap ekonomi, dampak pada pendidikan, dampak pada pekerjaan. Di mana kita lihat bahwa dampak pada masyarakat yaitu mengalami pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika kita keluar rumah, kita harus memakai masker, menjaga jarak, dan kita juga harus mencuci tangan. Kebiasaan baru ini kita harus terapkan sejak adanya COVID-19 ini. Dan terlihat juga pada dampak ekonomi. COVID-19 ini membawa dampak ekonomi di Indonesia. Kita tahu bahwa sejak adanya COVID-19 ini, ekonomi di Indonesia mengalami penurunan, baik bagi pedagang, sektor pariwisata maupun sektor penerbangan. Sepi penumpang akibat kebijakan social distancing, serta di sektor industri pabrik. Produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK, serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Dampak COVID-19 terlihat juga pada pendidikan. Ketika wabah COVID-19 ini menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online, yang kini biasa disebut School from Home (SFH). Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar langsung atau tatap muka tidak memperburuk infeksi virus COVID-19. Terlihat juga pada pekerjaan. Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja sistem work from home
WFH juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerja kantoran memiliki jadwal piket, sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang berkerumunan dan juga dapat memutuskan rantai penyebaran virus ini. Dan karena adanya COVID-19 ini, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, karena banyak pabrik-pabrik besar pun harus gulung tikar, sehingga mereka melakukan pengurangan karyawannya. Ya, inilah dampak COVID yang terlihat pada Indonesia. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Trivena. Silakan Trivena. Baik, saya akan melanjutkan bagian selanjutnya, yaitu tanggung jawab gereja dalam mendukung program pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19. Pemerintah telah melakukan upaya dan kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan cara menghimbau seluruh masyarakat untuk selalu menjaga jarak atau tidak melakukan kontak langsung terhadap orang lain, tidak melakukan kerumunan, menjaga kesehatan dan kebersihan, serta menggunakan masker di saat melakukan aktivitas di luar rumah. Hal ini dapat dilakukan gereja dalam mendukung upaya hal yang dapat dilakukan gereja dalam mendukung upaya dan kebijakan pemerintah tersebut, yaitu gereja meniadakan pelaksanaan ibadah minggu secara langsung di gereja, sebagai gantinya ibadah dilakukan di rumah masing-masing, dipandu siaran melalui YouTube. Ini merupakan bentuk partisipasi jemaat untuk mensukseskan program pemerintah, yaitu bersatu melawan COVID-19. Selain meniadakan ibadah minggu di gereja, pemerintah juga meniadakan kebaktian rumah tangga dan kegiatan yang dihadiri banyak orang, bahkan untuk acara pemakaman jumlah yang melayat juga dibatasi. Salah satu purpose yang diatasi dari ibadah dalam satu rumah tangga yang dipandu secara online, yaitu mampu memberikan suasana dalam keluarga lebih hangat. Saat ini pemerintah telah menemukan solusi dari permasalahan virus corona, yaitu dengan memberi vaksin yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit virus corona. Program vaksinasi ini sedang berlangsung dibagikan kepada masyarakat. Sambil menunggu pemerintah mempersiapkan program vaksinasi mandiri, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Untuk itu, gereja harus tetap melaksanakan ibadah minggu sesuai aturan pemerintah. Saat ini, ada beberapa gereja yang sudah boleh melaksanakan ibadah secara langsung, dan jadi gereja atau kita semua umat Kristiani yang melaksanakan ibadah harus sesuai dengan protokol kesehatan supaya tidak menimbulkan terjadinya penularan virus COVID-19. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai tanggung jawab gereja dalam mendukung program pemerintah dalam menyelesaikan masalah COVID-19. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Dan untuk metode penelitiannya akan dijelaskan oleh Ejra. Silakan Ejra. Baiklah, metode penelitian pada mini riset ini ialah yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini kami lakukan berbasis online melalui Google Formulir, dan waktu penelitian dilakukan pada tanggal 3 Mei 2021. Yang kedua, sampel. Sampel yang kami gunakan ialah masyarakat umum minimal 20 orang yang beragama Kristen. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat yang kami gunakan ialah bentuk software berbasis online yang menggunakan Google Formulir. Yang keempat, metode penelitian. Metode yang digunakan ialah metode pengumpulan data dengan menggunakan angket atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan peran gereja bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Yang kelima, prosedur kerja. Yang pertama, menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan yang bertema peran gereja bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, membuka Google Formulir untuk membuat angket berbasis online. Yang ketiga, memasukkan dan menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam Google Formulir. Yang keempat, membagikan atau men-share angket berisi pertanyaan tersebut kepada beberapa mahasiswa atau mahasiswi. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih. Dan untuk hasil penelitiannya akan dijelaskan oleh Yolanda. Silakan Yolanda. Hasil penelitian
mini riset. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa metode penelitian yang kami gunakan adalah pengisian angket berupa Google Form melalui online. Ada pertanyaannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama itu yaitu pertanyaannya, 1. Usaha apakah yang harus dilakukan gereja dalam mendukung program pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19? Yang kedua, apa saja yang sudah diterapkan gereja untuk mendukung program pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19? Yang ketiga, yaitu bagaimana cara Anda melaksanakan ibadah selama pandemi COVID-19 berlangsung? Yang keempat, sebagai orang Kristen, apakah yang harus kamu lakukan dalam pencegahan penyebaran COVID-19? Jawabannya kami rangkum dalam satu hasil, yaitu dari data yang diperoleh, usaha yang harus dilakukan gereja dalam mendukung program pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19, yaitu dengan membuat para jemaat sadar akan adanya COVID-19 dan melakukan pencegahan dengan mengikuti protokol kesehatan secara baik dan benar. Gereja memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik di seluruh acara gereja dan memberikan edukasi, misalnya lewat khotbah, tentang pentingnya mengikuti protokol kesehatan. Memberikan pemahaman dan menanamkan edukasi menjaga imunitas tubuh bagi seluruh lapisan jemaat. Pada bagian kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, Laskar Lindanggulo. Baik, saya akan melanjutkan hasil pembahasan dari penelitian kami, di mana di pertanyaan yang bagian kedua yang nomor 5, yang pertanyaannya, sebagai orang Kristen, sudahkah kamu membantu orang-orang di sekitar yang sedang merasakan dampak ekonomi akibat dari permasalahan COVID-19? Nah, jadi dari pertanyaan tersebut, kami mendapat data, yaitu terdapat 21% dari 33 warga jemaat gereja yang sudah membantu orang-orang yang sedang mengalami dampak ekonomi akibat dari permasalahan COVID-19. Warga jemaat membantu dengan ikut berdonasi sebisanya ke badan amal ataupun organisasi yang memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung, dan juga memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada anak panti asuhan dari organisasi internal kampus. Kemudian di bagian yang ketiga, yang pertanyaan nomor 6, yang pertanyaannya, setujukah kamu jika gereja mengadakan vaksinasi untuk pencegahan COVID-19 terhadap jemaat gereja? Jadi dari pertanyaan tersebut, kami memperoleh data, yaitu terdapat 97% dari 33 warga jemaat gereja setuju apabila gereja mengadakan vaksinasi untuk pencegahan COVID-19. Jika seluruh anggota jemaat gereja telah mendapatkan vaksinasi COVID-19, maka warga jemaat akan lebih aman dan terhindar dari penularan COVID-19. Jemaat juga dapat melaksanakan ibadahnya dengan tentram, tanpa takut dan terkena COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari pembahasan, kemudian saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ilanda dan Laskar. Dan untuk kesimpulan dan sarannya akan dijelaskan oleh Sapri Suhendri. Silakan, Sapri. Yang berikutnya yaitu kesimpulan dan saran dari hasil penelitian kami. Yaitu yang pertama, kesimpulan. Gereja sebagai tempat ibadah dapat langsung menginstruksikan kepada jemaatnya untuk melakukan protokol kesehatan dan menganjurkan agar selalu menjaga di setiap aktivitas. Karena setiap jemaat cenderung lebih menerima anjuran yang disampaikan oleh pihak gereja, terutama pengaruh rutinitas jemaat yang berinteraksi dengan gereja, sehingga gereja selalu mempunyai waktu menerapkan dan mengingatkan jemaatnya mengenai penanggulangan COVID-19. Yang berikutnya yaitu saran. Gereja harus menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan anjuran pemerintah, sehingga jemaat terbiasa hidup dalam protokol kesehatan di setiap aktivitas. Baiklah, sekian dan terima kasih untuk